Oke teman-teman, langsung saja saya Hazami. Mari kita lanjut ke topik pembahasan kita. Setiap makhluk memiliki sikap dan karakter yang berbeda-beda. Itulah yang membuat kita jadi makhluk yang memiliki ciri khas dan tanda bahwa itulah diri kita di mata orang lain. Butuh waktu, proses, bahkan pengalaman tersendiri bagi setiap individu untuk mendapatkan jati diri mereka masing-masing. Pencarian jati diri ini tidak jauh dari yang namanya remaja. Dalam proses pencarian jati diri ini, remaja akan menjadi remaja yang sehat, remaja yang baik, bahkan memiliki masa depan yang cerah. Namun, tidak banyak juga remaja yang terjerumus ke dalam remaja yang tidak sehat, buruk, bahkan memiliki masa depan yang suram. Mengapa beberapa remaja memiliki masa depan yang suram bahkan bermasalah dalam proses pencarian jati diri mereka? Bisa kita kaitkan dengan kenakalan remaja. Salah satu contoh kenakalan remaja yang akan kita bahas bersama adalah vandalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vandalisme diartikan sebagai perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni atau barang berharga lainnya, atau biasa disebut perusakan atau penghancuran secara ganas dan barbar. Atau dapat kita simpulkan bahwa vandalisme merupakan perbuatan yang memiliki tujuan untuk merusak dan menghancurkan. Mari kita lihat bahwa perbuatan ini tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan akan merugikan bagi masyarakat di luar sana. Khususnya barang-barang yang mereka miliki pasti akan dirusak. Itu akan sangat merugikan bagi mereka. Lantas mengapa beberapa oknum atau yang sering kita katakan bahwa remaja ini melakukan hal demikian? Pasti ada faktor yang mempengaruhinya, yang menyebabkan remaja dapat melakukan hal tersebut. Mari kita tinjau tindakan vandalisme ini menurut seorang psikolog, yakni Iksan Bella Persada MPSI, bahwa tindakan vandalisme ini merujuk pada setiap gangguan perilaku manusia yang bersifat merusak. Mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung dari siapa pelakunya. Bahkan tindakan vandalisme ini dibagi menjadi 4. Di antaranya, yang pertama, acquisitive vandalism. Yang kedua, tactical vandalism. Yang ketiga, ideological vandalism. Yang keempat, play vandalism. Kita hanya fokus pada satu contoh dari vandalisme tersebut, yaitu play vandalism. Mengapa kita hanya membahas satu contoh ini? Karena play vandalism tidak jauh dari yang namanya remaja. Play vandalism itu sendiri memiliki tujuan hanya untuk kesenangan semata, untuk melampiaskan emosi seorang remaja. Makanya remaja tersebut melakukan hal vandalisme tersebut. Sikap agresif, destruktif, tidak jujur, bahkan para remaja sampai melanggar norma demi melakukan vandalisme tersebut. Contoh dari sikap remaja tersebut antara lain merusak dan menghancurkan beberapa fasilitas umum, berbohong terus-menerus, mencuri, dan lain-lain. Ya, apa sih yang menyebabkan mengapa remaja melakukan tindakan negatif tersebut? Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Merupakan masa yang paling rawan dalam menentukan jati diri dan karakter mereka. Tindakan vandalisme ini terjadi karena pengaruh emosi yang tidak terkontrol dari remaja tersebut. Ketika remaja tidak dapat mengendalikan emosi, mereka cenderung mengikuti dorongan dalam diri atau yang biasa disebut dengan impulsif. Maka dari itu,
remaja tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Ketika remaja berkeinginan untuk melakukan kegiatan perbuatan rusak, mereka akan melakukannya tanpa pikir panjang. Memang, faktor yang paling penting remaja melakukan tindakan tersebut adalah lingkungan dan teman sebaya. Namun tidak menutup kemungkinan, salah satu faktor yang penting juga adalah pola asuh yang keras dari para orang tua. Pola asuh yang keras ini dapat memicu remaja untuk bertindak vandalisme tersebut, untuk melakukan tindakan vandalisme tersebut. Remaja cenderung memberontak dan menyalurkan emosinya dalam hal-hal yang negatif, khususnya tindakan vandalisme ini. Lantas, bagaimana sih cara pencegahan yang terbaik untuk mencegah para remaja melakukan tindakan vandalisme ini? Tentunya, orang tua dan keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah para remaja melakukan hal yang demikian. Buatlah kondisi senyaman mungkin bagi remaja agar remaja dapat menyalurkan emosinya dalam hal-hal yang positif dengan bercerita kepada keluarga dan menyelesaikan masalah tersebut dengan kondusif bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya tentunya. Selain itu, orang tua dan keluarga juga dapat melakukan sebuah terapi modifikasi perilaku kepada remaja yang disebut sebagai Cognitive Behavior Therapy yang biasa disingkat CBT. Namun, terapi ini hanya bertujuan untuk mengubah pola pikir remaja yang keliru, tentunya. Topik pembahasan mengenai aksi vandalisme. Tentunya kita semua berharap bahwa remaja dapat menjauhi tindakan ini, karena tindakan ini hanya berdampak negatif bagi seluruh masyarakat. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time.